Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatimatu Zahra, NIM 4301021114, kelas 2D, Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang materi teori kedatangan Islam di Indonesia. Perlu kita ketahui, agama Islam datang ke Indonesia itu dimulai pada abad ke-7 Masehi, melalui penyebaran yang tidak lepas dari hubungan perdagangan dan pelayaran. Masuknya Islam ke Indonesia awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab serta Persia. Sebab banyak pendapat yang mengatakan pada abad ini yang mana terdapat bukti adanya perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Sebenarnya, terdapat beberapa teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Namun menurut para ahli, 4 teori inilah yang paling sesuai. Yaitu yang pertama teori India atau Gujarat, yang kedua teori Arab, ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Dan mari kita kupas satu persatu. Pertama, teori India atau Gujarat. Teori yang dicetuskan oleh Drewes yang menyatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Salah satu buktinya ialah ditemukannya makam Malik As-Saleh dengan tulisan 1297 yang mana nama beliau sebelum masuk Islam ada Miurah Silu. Sebab corak dari batu nisan Malik As-Saleh adalah dengan corak Gujarat, serta batu nisan ini ditemukan di pesisir Sumatera pada tanggal 17 Zulhijjah 1831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi, yang membuktikan bahwa hubungan dagang antara Nusantara dan India telah lama terjalin. Kedua yaitu teori Arab. Menurut Buya Hamka, Islam menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Hamka menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti tersebut ialah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan terdapat sekelompok bangsa Arab yang telah bermukim di kawasan Pantai Barat Sumatera pada tahun 652 Masehi, yang mana kawasan ini juga dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya dan juga ditemukan nisan kuno bertulis nama Syekh Ruhnuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi, yang mana didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan di Nusantara. Sebagian dari mereka kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah. Yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini didukung oleh Umar Amir Husain dan Husain Cahyadiningrat di dalam buku berjudul Antropologi Hukum Islam Indonesia, yang menuliskan Cahyadiningrat menjelaskan bahwa tradisi Islam di Indonesia sama dengan di Iran, dengan dibuktikannya adanya seni kaligrafi di setiap masjid yang berdiri di Indonesia, serta ditemukan di Tabuk, Sumatera Barat. Akan tetapi ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah. Kesamaan tradisi tersebut serupa dengan ritual Syiah di Persia. Teori ini cukup lemas, sebab mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermazhab Sunni. Teori yang terakhir yaitu teori Cina, yang mana Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang pada tanggal 16 tahun 905 Masehi, yang dibawa oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan dalam buku Islam in China oleh Jean A. Berly menyebutkan bahwa relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, yaitu Palembang, pada tahun 879 atau abad ke-9 Masehi. Dan terdapat bukti lain bahwa banyaknya pedagang Islam keturunan Cina
yang mempunyai pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Jadi dapat disimpulkan bahwa ajaran agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang seperti pedagang Gujarat, Arab, serta Persia. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa teori dalam penyebarannya, yaitu teori Gujarat atau India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Sekian dari saya, apabila terdapat kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.